Halo Mas Bro, jumpa lagi sama Kinyong Motovlog. Oke, apa kabar kalian semuanya hari ini? Selamat malam. Oke, sebelumnya sorry ya, saya lama nggak upload video Juken 5 lagi. Soalnya saya sibuk. Ya karena kendala pekerjaan jadi sedikit tertunda ya. Yang tertundanya ini cukup lama. Jadi kali ini saya mau mentutorialkan Juken 5 lagi. Kali ini tipsnya cukup sederhana. Jadi tutorialnya itu tentang cara setting motor power up ya. Jadi banyak sekali teman-teman tanya ke saya, Bang tolong dong bikinin tutorial motor dengan spek ini. Bang tolong tutorialkan motor dengan spek ini. Nah setelah saya analisa, setelah saya amati ya kan, ternyata motornya itu banyak yang sudah tune up, sudah power up ya kan. Jadi ya semuanya di power up ya. Nah, untuk sedikit sampel saja ya. Kemarin itu saya barusan dapat request motor CRF. Kemarin itu motornya datang ke rumah ya kan. Kebetulan memang datang ke rumah. Dia mau minta disettingin. Jadi bagi kalian yang ragu-ragu setting sendiri, bingung gimana caranya, lebih baik datang ke rumah, Bro. Ya. Alamatnya nanti tak tulis di deskripsi, lokasinya di mana ya. Jadi kalian jika mau setting silahkan datang ke rumah, biayanya cukup murah ya, cukup 50.000 saja, dijamin settingannya pasti pas sesuai dengan permintaan. Nanti kalau misalkan settingannya nggak enak, garansi uang kembali. Oke, nah itu janji saya. Oke, langsung kita kembali ke settingan Juken 5, kembali ke tutorial. Kali ini kita akan coba bikin tutorial motor bore up ya kan, sekaligus stroke up. Jadi kita ambil sampel aja yang kemarin ya, kemarin motornya orangnya. Jadi kita cari dulu di sini, terus di sini. Nah, di sini. Nah, ini CRF. Dia itu pakai motor CRF, pakai piston 70, terus bandulnya bandul. Ya, krokasnya pakai BRT. Jadi ketemunya itu 240 cc. Jadi dia pakai paket Gorilla CRF dengan piston 70. Wow, keren sekali. Jadi ini data yang belum ke setting ya. Jadi tolong disimak baik-baik settingannya seperti apa. Nanti biar lebih bisa dipahami lagi. Nah, seperti ini. Jadi untuk base map sekali lagi untuk base map jangan sekali-sekali dirubah ya. Grafiknya biarkan saja seperti ini. Jadi nggak perlu dirubah biar bawaan Jukennya langsung. Jadi seperti ini. Jadi misalkan di sini ada grafik yang sedikit tidak mulus, ini bisa kalian muluskan, tidak masalah. Kalian rubah sedikit itu juga tidak masalah ya. Jadi dimuluskan saja grafiknya. Tapi kalau kalian nggak mau merubah ya nggak apa-apa. Tapi saran saya memang jangan dirubah. Oke. Oh ya, untuk spek dari Honda CR-V dengan spek Gorilla, dia itu menggunakan Noken As seri R. Seri R2 kalau nggak salah. Terus throttle body sudah gede, ukurannya 36 mili. Apalagi ya, sudah itu aja. Jadi port up piston 70, krok asnya pakai BRT, throttle bodinya 36, terus klepnya 3429 kalau tidak salah ya kan. Terus pakai Noken A seri R. Nggak tahu di porting apa tidak, kemarin itu orangnya nggak bilang di porting atau enggak. Terus juga aku nggak nanya. Lupa, lupa bro. Oke, langsung saja ke settingannya. Jadi oh ya satu lagi, dia pakai injektornya CB 8 hole. Jadi kalau injektornya CB itu kan debitnya sedikit ya kurang basah ya dengan spek 270 cc, jadi harus
perbanyak debitnya. Jadi untuk fill correction-nya itu orangnya seperti ini ya. Dia pakai 3. Ini sebenarnya kurang basah karena orangnya itu bilang, "Mas, motor saya putaran tengah sampai atas itu berebet-berebet ya kan. Jadi naiknya lama, berebet-berebet, kayak habis kok Pak, kayak keiritan gitu lah." Ternyata setelah dianalisa ya benar, motornya itu kurang basah. Jadi settingan seperti ini dengan injektor CB CB 150 itu kurang basah ya. Jadi kemarin itu coba saya buat seperti ini ya kan. Ini di select all. Jadi dipilih semuanya, terus di set value, bukan set value sih, cancel. Ditambah, tambah. Oh ya, set value. Jadi tak tambah kemarin itu waktu di normal, ya kan, itu tak jadiin 12. Ya. Jadi semuanya 12 gini. Tapi sebelum itu cuman ya dari settingan yang tadi yang 345 itu tak plus 12, bukan di set 12 seperti ini ya. Maksudnya di select all, bentar. Kita ke yang ini aja. Nah, ini kan kurang basah. Nah, ini kan kurang basah tadi ya kan. Jadi ini aku buat lebih basah. Kita select all, kemudian di add value kita kasih plus 12. Jadi otomatis angkanya akan nambah ya kan. Jadi seperti ini. 16, 17, yang atas ini plus 22 ini kita buat ya nggak masalah ya. Meskipun nggak dirubah ini nggak masalah. Yang atas sendiri itu TPS 0% biarkan aja. Ini dengan spek injektor CB ya. Kemarin itu tak coba seperti ini. Kemudian setelah di plus 12 ya kan, angkanya otomatis bertambah seperti ini semuanya. Terus ke ignition timing. Nah, ignition timing ini dengan spek yang sangat besar, yang ekstrim sekali. Ya kan? Ini tak tunjukin. Ini benar-benar dari jokennya langsung ya. Orangnya bilang, "Mas, ini ignition timingnya belum tak setting." Terus cuman dimajuin. Ternyata benar. Setelah saya analisa, mappingannya ini kurang maju ya. Bisa kelihatan seperti ini. Ya kan tuh. Ya. Dia ada di angka 32 derajat. Nah, dengan spek 200, nah ini malah maju ya kan. Dengan spek 240 cc dengan ignition timing yang semakin maju ya seperti ini, lama-lama semakin maju. Itu akibatnya motornya akan berebet ya. Motornya akan berebet. Jadi ya berebet karena timingnya terlalu maju. Ya kan? Jadi untuk mengantisipasi kenapa motor dengan spek bore up itu timing pengapian kalau terlalu maju berebet yang memang benar. Jadi untuk kemarin itu tak geser ya. Jadi ini tak giniin. Ini tak rubah angkanya. Tak taruh di angka yang untuk TPS 2% ini langsung tak angkat ke 35. Ya kan? Terus yang 5% ini kan timingnya ini 32 ya. Tuh yang ini 32. Jadi tak angkat lagi lebih tinggi. Ya kan? Nah, seperti ini ngangkatnya. Terus dan seterusnya sampai bener-bener di angka saya angkat, tak mundurin ya. Jadi dimundurin. Nah, seperti ini. Terus yang ini juga sama. Bro. Bukan. Ini semuanya ya. Nah, diangkat semuanya seperti ini. Dimundurin, pokok dimundurin aja.
select all, mundurin. Nah, yang sini ditaruh angka 40 ya Mas Bro. Nah, ini di select all, coba diratain di angka 40. Kemarin sempat tak tes dengan spek seperti ini. Itu ada perubahan. Yang pertama, motornya tidak berebet. Karena apa? Dengan spek yang sangat besar, cc-nya sudah besar, terus juga langkahnya juga semakin panjang ya kan, langkah struknya itu semakin panjang. Jadi timing pengapian harus mundur ya. Alasannya kenapa? Alasannya itu simple, karena bensin sendiri jika saat melakukan langkah kompresi, bensin itu terjadi pemampatan ya. Terjadi pemampatan udara di dalam ruang bakar. Terus ketika busi nyala, ledakan yang terjadi di ruang bakar itu akan merambat ya, merambat secara cepat. Nah, timingnya berapa derajat ya, kita harus mencari sendiri. Nah, ini kemarin saya giniin semuanya. Ya. Saya set semuanya seperti ini. Saya ratakan ya. Jadi pertama itu gini aja. Jadi nggak perlu apa ya? Nggak perlu yang aneh-aneh. Kalau motor bore up, stroke up, langkahnya panjang, cc-nya besar, itu kalau logika ya seperti ini simpelnya ya. Ini timing pengapian cuma digeser-geser aja, gini aja. Nggak perlu kalian merubah satu persatu, itu nggak usah. Tinggal diblok semuanya terus digeser, itu aja ya. Cuman gini doang. Jadi simpel ya. Nggak perlu macam-macam. Nah, terus kalau ada yang tanya, Bang itu ngelidik nggak? Nggak ya, kemarin saya coba ternyata nggak ngelidik, nggak berebet, dan lancar saya. Dengan spek 240 cc, paket Gorilla ya, motornya CRF. Jadi buat kalian yang motornya bore up, itu harus disesuaikan lagi ya. Timing pengapiannya berbeda-beda. Jadi nggak harus pakai ukuran 40 derajat seperti punya saya, itu nggak harus ya. Bisa juga lebih maju dikit dari angka 40 derajat. Cuman ini kan saya buat sampelnya saja. Ya. Jadi meskipun noken as kalian, Bang, noken as saya serinya seri T berapa, T4 atau mungkin T3 atau mungkin seri R ya kan. Atau mungkin seri S. Nah, kalau noken as itu sebenarnya profilnya itu tergantung karakternya, ya kan. Kalau karakternya ada di atas, ya otomatis timing pengapiannya dimajuin saja. Karena apa? Noken as racing itu bahan bakar yang masuk lebih banyak daripada udara yang masuk. Jadi udara yang dikompresi itu lebih, tekanan kompresi dengan noken as antara seri S1 atau mungkin T1 atau T1 dengan T2 itu berbeda. Ya, meskipun rasio kompresi sama, tapi tekanan yang dihasilkan itu berbeda ya. Misalkan noken as dengan seri T1, misalkan ya, noken as seri T1 itu tekanan kompresinya bisa sampai 11. Jika T2 itu mungkin bisa turun ya kan. Mungkin bisa ke angka 9. Seperti itu. Tapi bensinnya yang masuk itu kan lebih banyak ya. Nah, kemarin itu saya buat seperti ini ya kan. Timing pengapian saya buat semuanya seperti ini, tapi yang belakang ini yes, menentukan ikut saja ya. Yang penting yang sini tak ratain, tapi yang belakang mungkin mengikuti aja ya kan. Nah, ini seperti ini kemarin ya kan. Untuk mappingan yang kedua. Terus yang mappingan yang pertama, yang settingan 1 gimana Mas? Cuman dirubah di fill correction saja. Jika ini pakai plus 12 ya yang mappingan kedua pakai 16 gitu aja. Jadi orangnya itu request kalau buat santai-santai itu buat yang agak irit, yang mappingan kedua itu buat terapas-terapas ya. Jadi kesimpulannya kalau kalian mau bore up dengan misalkan nggak perlu ubah injektor ya kalian cari yang pas dulu ya kan. Jadi mencari campuran udara dan bahan bakar yang pas, timing pengapiannya yang pas,
Asalkan nggak berebet-berebet dulu ya. Yang penting nggak berebet dulu. Kalau untuk urusan boros irit itu pikir belakangan. Ya, dipikir belakangan. Yang penting motornya nggak berebet. Kalau sudah pas, ya mappingan satu di save buat sampel ya kan, dibuat sampel dulu, di save, terus desain map. Terus yang mappingan pertama disalin ke mappingan kedua, tapi BBM-nya dibuat lebih banyak ya. BBM-nya, semprotan bahan bakarnya dibuat lebih banyak kalau mau lebih boros dan lebih bertenaga seperti itu. Terus untuk timing pengapian dimundurkan sedikit saja. Jika misalkan ignition timing yang tadinya seperti ini ya kan. Ini yang tak buat yang plus 16 ini tadi, ignition timingnya kan ada di angka 40 ya. Bentar. Nah, tadi kan ini belum tak save tadi ya. Lupa tadi. Ya, pokoknya seperti itu. Ya, jika semakin boros, yang penting ignition timing itu bisa di angka 40 derajat ya. Kemarin itu orangnya tak kasih pesan, Mas kalau motornya boros diborosin buat trabas, mappingnya itu dibuat yang tadi ya seperti di video saya tadi ya kan. Kalian bisa putar ulang video ini waktu saya setting pengapian di mappingan kedua ya kan. Terus yang di mappingan satu bagaimana? Itu kan mappingannya agak irit ya kan. Irit tapi tidak berebet. Jadi campurannya itu pas ya kan. Enggak sesuai dengan speknya ya. Jadi seperti ini. Jadi kita coba ya. Nah, jadi untuk mappingan satu itu saya geser ke sini ya. Ini kita coba geser. Nah, saya taruh di 37,5 ya. Di sini ini 37,5. Saya patokannya pakai yang derajat ini ya. Bukan yang depan ini. Yang depan ini pikir belakangan aja. Yang penting yang ini aja. Soalnya kenapa? Motor dengan spek yang besar, kruk asnya langkahnya sudah panjang, otomatis kan main RPM-nya nggak sampai di sini, nggak sampai tinggi-tinggi banget ya. Kemarin itu Noken A seri R punya dia, punya orangnya maksudnya. Dia itu limitnya di 11.000, terus bilang ke saya, Mas ini kalau saya limit kok ada bunyi aneh di head ya, bunyinya krak 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 krak, nah, kayak gitu. Terus saya bilangin, itu Mas, itu namanya gejala floating ya. Kenapa floating? Karena dengan RPM yang tinggi, liftnya juga tinggi, profil camnya itu dia tidak mampu menutup dengan sempurna ya, jadi telat menutup ya. Terus orangnya tak tanya, Mas ini perklepnya pakai apa? Pakai yang progresif Mas, seperti itu. Jadi untuk perklep progresif itu kalau dibuat di 11.000 dengan spek 240 cc tadi mengakibatkan floating ya, karena liftnya itu tinggi sekali. Liftnya itu 9,5 sama 9,3 kalau tidak salah ya. Jadi in-nya 9,3, X-nya itu 9,5 kalau tidak salah. Ya, jadi liftnya terlalu tinggi, dikeber RPM 11.000, akhirnya bunyi seperti itu ya, bunyinya krak 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 krak. Akhirnya floating, terus limiternya saya turunin ke 10.000, dicoba, akhirnya bunyi tadi hilang ya. Gimana Mas? Setelah saya turunin, oh ternyata bunyinya hilang Mas ya. Jadi untuk gejala floatingnya sudah hilang seperti itu. Jadi mainnya di RPM bawah saja ya, seperti itu. Jadi untuk pesan saya kepada orangnya tadi ya, mungkin kepada anda semuanya, kalau bore up itu disesuaikan lagi dengan speknya ya. Jadi kemarin itu seperti ini. Nah, ini sudah benar. Nah, ini sudah benar. Terus yang di 10 derajat ini masih salah. Ini coba salah. Kok yang bawah? Ini di select all dulu ya. Nah, seperti ini. Dibuat yang sebelah sini ini angkanya 37,5 ya.
Ya, yang belakang ini mengikuti saja. Jadi untuk fill correction yang irit-irit tadi ya kan, itu timingnya saya taruh di sini. Nah, di 37,5 sampai 38 derajat. Ya, di sini aja ya. Semuanya saya ratakan seperti itu. Yang penting pas dulu. Nanti misalnya sudah ketemu, sudah pas, nanti kita setting-setting lagi ya kan, timing pengapiannya seperti apa. Tapi yang penting tutorialnya seperti ini tadi ya. Jadi nggak perlu kalian itu, wah saya ini kalau setting kok sulit sekali mas. Nah, ini bagaimana caranya ya. Jadi main logika saja. Kalau cc-nya kecil, langkahnya kecil, diameter pistonnya juga kecil, itu timingnya dimajuin nggak masalah ya, di 30 derajat misal, ya itu tidak masalah. Terus kalau diturunin lagi kendalanya berebut, ya jangan diturunkan ya. Jadi harus pas. Seperti itu. Ya Mas Bro, bisa dipahami dari sini. Ini cuman berubah di field correction sama ignition timing ya. Nggak berubah di yang lain. Ya cuman seperti itu. Teorinya itu seperti itu. Kalau setting ya cuman itu aja yang dirubah. Cuman diborosin, timing pengapian dimundurin. Sudah selesai. Ngapain langsung setting-setting yang lain. Yang penting itu dulu aja. Kalau bagi orang yang pemula yang belum pernah setting motor dengan spek tinggi ya seperti itu. Nanti dilanjutkan dengan injektor timing ya. Karena kemarin itu settingnya cuma sebentar ya. Kemarin itu saya tes, wow, enak sekali. Mungkin videonya ada kok di video saya. Nanti saya cantumin aja ya videonya. Oke, langsung mungkin sudah sekian dulu aja ya. Sudah 22 menit ini. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya. Jika kalian punya pertanyaan, silakan aja tulis di kolom komentar. Mungkin ini hanya sekedar sharing-sharing saja ya. Hanya sharing ilmu. Tutorial, setting motor for up, tune up, dengan spek besar, atau mungkin kalian bisa meniru ya kan. Jadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, semoga videonya bermanfaat, semoga ilmunya juga bermanfaat. Sekian dulu videonya dari saya. Mohon maaf jika kata-kata saya banyak yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. See you next time.